pagi, berjumpa kembali lagi di channel Firdaus Water Treatment. Pada hari ini kebetulan ada Bapak Pak Waras ya, dari Kalimantan Timur ya. Dan Pak siapa? Pak Anto. Pak Anto ya. Di sini kami akan mengupas ketika ada konsumen ingin mendirikan suatu pabrik, tahapan apa saja sih ya yang harus Bapak siapkan. Ya. Kemudian berapa sih mungkin budgetnya. Kemudian tolong sih dibantu bagaimana pilihan itu mesin itu saya beli ya, karena beli mesin itu ada namanya disebutnya konsekuensi Pak ya. Dibeli itu harus seimbang dengan apa yang dibutuhkan Pak ya. Betul. Atau jangan kita beli itu karena faktor modal budget, nanti kewalahan. Nah kita akan kumpas dari awal. Kita mulai, kita nyudutkan ke pertanyaan awal ya, yaitu Pak tolong dibantu, saya mau bikin pabrik, luasnya berapa ke berapa, kemudian mesti bagaimana. Oke. Awalnya saya dari channel atau dari video lain ada informasi seperti ini Pak. Buatlah suatu budget itu, kalau memang kita bisa memanfaatkan bangunan yang ada, silakan manfaatkan. Contoh misalkannya ada rumah, ada garasi, ada bangunan yang nggak dipakai, itu bisa dimanfaatkan, tinggal direnov. Nah, kemudian muncul kedua, Pak saya tidak ada bangunan ini, saya harus bangun dari nol. Silakan juga, tinggal bahasanya kan gini awalnya. Kalau memang ada, kita manfaatkan supaya kita tidak terlalu besar mengeluarkan biaya ke arah yang pasif ya. Kan kalau bangun pasif ya, kayak apa, semua aksesoris di sini. Nah kalau kita mesin itu aktif namanya, kita beli, dia harus kerja, dia bisa menghasilkan uang. Oke, kita sudutkan pertanyaannya, dimulainya Bapak ingin bangun dari nol atau ingin memanfaatkan yang sebetulnya memanfaatkan yang ada itu ada, cuma air yang tidak ada kalau daerah situ. Pertanyaannya gini, bangunan ada ukuran berapa ke berapa? Oh lebar itu 6 ruko. Oke, airnya nggak ada, belum ngebor maksudnya? Nggak dapat, biar ngebor merah airnya. Oke. Zat besinya tinggi. Airnya keluar nggak airnya? Banyak nggak? Banyak keluar, cuma kalau aku nggak layak lah, biar diolah kayak apapun kita nggak. Nah gini ya. Kurang anu lah, kurang puas. Jadi gini, kita bantu, kita tenang ya Pak ya. Kita bantu analisa dulu ya. Analisa kan gini. Analisa Bapak ambil keputusan pasti datang ke sini tuh ingin diarahkan Pak ya. Supaya Bapak itu tidak salah kaprah, tidak salah keputusan. Kalau salah keputusan, kalau namanya bisnis kan buang uang Pak ya. Betul nggak Pak ya? Buang uang. Nah, ketika analisanya Pak ada bangunan tapi sumber airnya jelek. Nah, jeleknya itu seperti yang barusan bilang ya, zat besinya tinggi ya. Kondisi apapun air, kalau memang itu airnya ada, bisa diselamatkan dengan sistem alur. Tapi gini Pak, kalau di sana umpama itu yang diolah, sebagus apapun yang mesin yang untuk mengolah, itu kayaknya kurang menarik. Selama masih ada lainnya gitu loh Pak. Oke, ini bahasanya gini, nanti analisanya. Kita juga contoh ada di Riau Pak ya. Nah, di Riau ini bukti ya Pak ya, yang sudah keluar SNI-nya, barcode-nya udah komplit ya, berarti kan udah layak ya. Nah, dia awalnya kita ngebor, dia itu ngebor 100 meter lebih, ternyata garam Pak, asin. Nah, dialah ketemulah dengan nomor saya, dan ketemulah saya di Temanggung. Waktu itu saya ngerjain di Temanggung. Setelah ngobrol-ngobrol, ini disurvei. Nah, setelah disurvei ketemulah titik bangunan di mana, bikin sumur di mana dan sebagainya. Dia bikin sumur plus minus 12 meter Pak. Bikin 5. Nah, ternyata si permukaan air itu naik di 4 meter. Nah, ketika air itu dikeluarin, betul dia ada zat besi. Jadi zat besi itu diolah, masuk dulu tandon, lewat filter 1, 2, 3, 4, masuk setengah jadi tarik lagi pompa driver, pompa RO yang tadi yang di sini ya. Air itu keluar bagus. Dengan catatan apa? Satu, sistemnya komplit yang saya tawarkan ya. Komplit itu apa? Dari alatnya, dimensinya, perawatan. Begini Pak, aku potong maaf ya. Ini akan sudah cari, sudah dapat air itu. Ya. Cuman jauh dari bangunan yang ada ini. Oh, iya. Makanya kita cocok ngomong sampai aku aja lah ya. Itu sudah jernih,
nggak ada zat besinya, pokoknya jernih. Nah, Itu aku ngebor langsung 3 kemarin itu. Ya. Diameter 4. Ya, saya akan tambahkan ya ilmunya yang Kalau soal yang penjernih air kita nggak usah dulu lah istilahnya yang baru ini aja, yang air yang sudah ada yang bagus Ya. ini. Kalau yang samaan kayak di Riau ini nggak usah dibahas dulu. Oke, siap. Jadi air yang sekarang sudah ada, Bapak pakai ngebor jet pump atau pakai sumur yang digali? Enggak pakai jet pump. Kedalaman makanya berapa? pakai 4 in tadi itu. Berapa itu? 15, tapi kalau di kompas jadi jalan raya Bukan kedalaman 15 meter. Nah, 15 meter paling isinya sekitar 2-3 batang. Kan satu batang 4 kali 4 16. Iya, pokoknya 4 itu. Sama anunya 4 paralon. Oke, 16 meter ya. antara itu pokoknya. Oke, 16 meter ini ketemu airnya bagus. Bagus. Bapak titik Bapak ini ya, Sementara bikin jet pump-nya. Sudah tak tes hari semalam pun enggak. Bukan, berapa titik Bapak ngebornya? 3. Oh 3, oke. Kali 3 lubang. Nah, ini kan gini Pak ya. Kita bicara kenapa dari Bapak sudah 1 kita lewati. Yang itu Kedua kita bahas ya. Oke, kita maju. Yang kedua ini kan bahasanya analisa ya. Iya. Analisa itu kalau yang kedua aja belum ketemu. Kalau udah ketemu ngapain harus bahas yang cari Pak ya. Habisin waktu ya. Nah gini, bicara lubang jet pump, bicara kubikasi Pak. Contoh 4 in, panjangnya 1 batang itu kan 4 meter. Ini kalau apa? Kalau dia 16 meter berarti kan dia 3 lebih lah. Iya. 4 enggak ya? Ya pokoknya 3 lebih. 3 lebih. 4 Itu kurang. dimensi atau kubikasi air sedikit Pak. Tapi sudah tak tes. Makanya tadi sudah tak Satu- paparkan. satu 1 meter. hari 1 malam Di- nggak habis. Tak Oh. sedot sama genset lagi itu. Oke. Bukan alkohol lagi, diesel itu Pak. 1 hari, satu hari. Itu air udah bakalan habis bilangnya Cina di sana. Tes air normal ya. Nah, kalau soal bahasa air, resiko aku lah. Siap. Kalau ada habisnya Oke. air. Gini ya. Kita tutup yang mengenai air sudah oke. Kita tutup. Kita tutup Nanti, aja. Konstruksi bangunan sama izin. Ya. Itu aja yang Sekarang kita bahas dulu. pertanyaan yang muncul untuk melengkapi ini, saya minta air ini ketika nanti udah deal-dealan mau saya bantu, Bapak harus kirim tes airnya kirim ke Bandung. Sukovindo. Saya sarankan jangan dulu ke Sopindo, nanti aja ke lab swasta biasa. Nanti hasil sudah dipasang mesin baru boleh ya. Itu pun nanti oleh pihak SNI sebetulnya Pak. Kalau Skupido kan kenal banyak juga sana. Ya, Kalau nanti kita orang kenalan di mana ada Pak. Ya, Kalau soal tes itu nanti pengetesan setelah dari sini aja ya. Nah, kita akan nambah ke poin 2, berarti pertanyaan yang akan muncul Pak, konstruksi berapa bangunan, bangunan cara-cara. Pak, bagaimana mekanisme saya bangun ukuran berapa ke berapa? Kalau ukurannya kan lebih besar lebih bagus Bapak istilahnya. rencana panjang kaliber berapa? Panjangnya rencana kemarin 10-30. Berarti 30 ke 10 ya kita bagian ya. 30. Rencana tinggi berapa? 6 atau 8? 5 ya, 5 meter. Oke. Tapi nanti kita sayap nanti jadi 20. Kita pakai teras. Jadi 20 kali. Oh gini, oke, nggak apa-apa. Saya tanya, saya akan melengkapi ya. Ini kalau bicara bangunan 30 kali 10 kali Enggak, jadi 20 kali 30 nanti kalau anunya Pak. Itu nanti bangunan itu. Kan oh Bapak mau double gitu? nah, kan Mau begini double? kan ini 10 Ya, 10 kali 10 10 kan begini. Ya. Sini 5 kali 5 jadi kan 20 jadinya. oke. 20 kali 30 Siap. jadinya. Nanti Bapak bilangnya berarti 30 kali 20 ya. Ya. Nah, begini Pak. 30-20 sudah oke, memadai ya. Tinggal mekanisme dalamnya apa aja dan harus bagaimana mungkin yang akan Ya, bertanya. itu yang jadi pertanyaan. Satu boleh kita catat Pak ya. Bapak boleh catat nanti ini saya kesimpulan yang akan ketinggian kalau bisa Pak ya lebih dari 6 meter. Oh, betul. Misalkan 8. Kenapa? Alasannya? Alasannya begini. Ketika nanti si bangunan tertinggi, ini di daerah packing, ini bikin namanya apa namanya raan ya. rak. Jadi kayak yang ringan ini bisa ditaruh di atas. Nah,
Kalau Gitu soal ya. itu kan kita punya tanah di situ sekitar 5 hektar. Gampang aja kalau sembesarin. Oke, jadi bahasanya gini, kalau ruang itu tinggi, bisa mengoptimalkan dan menekan biaya bangun. Kedua Pak ya, untuk bahasanya mengoptimalkan dulu produksi, setelah produksi normal, Bapak mau bangun silakan. Nah, maksudku begitu. Silakan. Kalau soal besar-besar ini kan gampang nanti. Jadi Yang penting kayak apa? kalau misalkan gini, 6 meter aja udah mewakili Pak, lumayan Pak. Tapi kalau 8 lebih bagus. Kenapa? Ya kan gini, kita posisi bangunan kalau ini segini kan, kalau kita Cuma kasih 3 barang setengah kita aja. ya, Iya, ini kan 2 sumpah Pak ya, setengah, iya. itu nggak Pak? Tapi kalau 6 meter, 2 meternya atau 2,5 meter buat barang, jadi nggak sumpak lah ya. Ini aja Pak. Oke. Kalau soal bangunan Tinggi yang luasnya, bangunan, tinggi Pak. bangunan, ya Oke. terima kasih disarankan. Oke. Sekarang konstruksi posisi istilahnya mesin di sini, penampungan air di sini, baknya di sini, terus sirkulasinya air itu harus kayak apa bentuknya? Aku harus bikin tingkat air atau cuma di dalam Oke. bak itu? Oke, ini langsung menuju ke arah pertanyaan yang langsung to the point. yang ya. langsung poin. Oke, jadi gini Pak, ini contoh, Bapak ini mau bermain galon nggak nantinya? Insya Allah. Oke, ini harus dicermati dan harus namanya disebutnya tuh open ya. Oke. Contoh begini, ini tanah seluas ini kertas. Oke. Jangan bangun itu paling depan. Oke. Oh iya. Itu total salah. Iya. Kenapa? Manuver buat mobil parkir dan Nah, sebagainya nggak iya, mungkin Pak ya. iya. Nah, terlalu belakang juga salah. Iya. Kenapa begini? Ini contoh yang di Riau Pak ya. Kita contohkan tapi nggak apa-apa ya. Ini hanya contoh bahwa Iya. luas tanah itu harus prediksikan bangunan itu titiknya sisakan belakang itu jangan digunakan. Contoh begini. Ini tanah luas Pak ya. Ini nanti ada bangunan misalkan panjang kali lebar begini ya Pak ya. Iya. Nah, Bapak inputnya mau di mana? Misalkan kalau sumbernya air Mesinnya di juga. sini, Iya, nah bisa sumber di sini. Tentukan water treatment kayak naro filter, naro tandon setengah jadi pada di sini Pak. Nah, oke. Nah nanti posisi yang nanti harus disiapkan oleh Bapak itu, ketika Bapak ngecor ini lantai, saya minta ini koordinasi satu tehel ini jangan dicor, jangan dulu dipasang keramik. Nah, kita kasih ini Pak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini namanya satu ini sabaris, nggak boleh dicor, nggak boleh dipasang dulu. Abaikan aja, sisakan aja. Ini berbentuk L Pak ya, maaf ya kesini. Pipa lah istilahnya. Nah, Berapa meter? Setengah meter atau 25 segini aja, cm segini aja. Oh, 30 cm 40 meter itu. Nah, segitu aja. Kenapa? Nanti pertanyaan ini akan saya jawab ya. Nanti misalkan ini tadi berapa lebarnya? 10 ya? Ya jadi 20. 20 Nah, lah bikin. ini kalau disekat, sorry ya. Nah, ini Los aja, Pak. Di los aja. Nanti kita betul. aja. Ini kan grupnya air. Betul. Kita tanyakan susunan mesin di mana aja. Ya. Kalau setelah ini air setengah jadi, ini tadi filter, terus di mana? Nah, Itu aja. kondisi Bapak bangun itu kotak aja. Ya. Nanti saya hanya mengarahkan Pak, ini jangan dulu dipasang Iya. keramik letter L. Iya. Nanti kondisi setelah masuk barang, contoh nih, saya akan pasang seperti di Riau ya, mesin cup 4x2 len, ini sekitar begini, piring botol begini, piring galon begini, ya. Yang perlu kita tanyakan di situ. Nah, ketika ini biasanya jarak ke sini 1 meter, kita di sini nanti ada pemutus namanya sekat oleh sekatan, aluminium. Ya. Ini jangan dipasang setelah mesin itu datang. Ya, yang menjadi pertanyaannya, Pak, apalagi yang harus kita kosongan ini? Nah, di ujung ini sama satu tehel jangan dipasang. Tak, kasih ini. Nah, kenapa? Ini berapa meter tadi? Apa? Sekitar berapa meter jarak panjangnya ini? Ini plus minus karena 4 len itu 4x2 itu 4 meter tambah 1 5 ini mesin piring botol antara 7 lah, 7 sampai 8 lah. 7 sampai 8. Nah, itu tepat mesin aja ya? Belum ini ya? sebentar Pak ya. Ini namanya mesin cup, botol, galon, ya Pak ya. Mesinnya doang ya. Nah, nanti
output di sini nanti ada pembatas lagi kaca aluminium, tapi ada lubang. Ada lubang keluarnya galon. Nah, nanti di sini barulah ada namanya conveyor, Pak. Nah, conveyor. Itu konten nih. Ini conveyor, ya kan? Nah, ini conveyor juga sama. Nah, ini ketika ada sekat aluminium, nanti di bawahnya satu tubing juga jangan dulu pasang. Ini Pak, ini harus dikasih jarak panjang berapa, ini panjang berapa, terus ini panjang berapa. Ya, nanti kita gambarkan secara bagus nanti ya. Ini kita namanya penjelasan aja dulu, ada bayangan Pak ya. Nah, kenapa ini saya minta ini jangan dipasang supaya gini Pak. Ini tetesan ini wajib oleh SNI Pak ya. SNI itu drainase dalam, nanti dia masuk ke dalam drainase ini, mantap keluar. Di sini Bapak bikin sumur serapan. Betul nggak Pak? Nyambung kan? Dengan nanti juga SNI di sini misalkan ada pembuangan, Bapak bikin sumur serapan. Nah, ini juga keluar dari suhunan ini yang apa? Dari apa namanya tuh air hujan juga masuk ke sini Pak. Jadi dia masuk, nanti oper-opernya baru ke sini ke pinggirnya keluar. Nah ini itu limbah drainase. Limbah yang diserap ini airnya jelek atau bagus ini? Limbah itu Pak istilahnya kalau di air tidak ada yang Kan ada jeleknya kan karena membahayakan. Jernih sudah itu. Betul. Ini kan ada rawa di sebelah ini. Ya. Ini aku kan tidak ada lingkungan orang di situ, hutan masih di hutan Ya. aku bikin. Jadi drainase kan langsung ke rawa. Ini kan itu secara ada masalah. Gitu. Secara logika Bapak begitu, tapi kalau ingin bahasa Bapak ingin lulus, nurut aja. Oh, begitu. Keinginan Balai Kesehatan. Oh gitu. Ya. Karena saya juga gini Pak bahasanya. Pak ini mekanisme segini. Oh harus ada ya. Bapak nurut, alhamdulillah. Nggak nurut, saya nggak akan maksa. Kenapa? Bapak datang ke sini kan bahasanya mau nyambungkan Makanya aturan pemerintah, SNI ya, aturan kesehatan. Saya namanya copy paste. Dia ini kan cuma gorong-gorong aja ditaruh kan bisa toh. Betul. Jadi Bapak bikin ke dalam 1 meter aja masuk. Jadi setelah contoh gini Pokoknya ya. simbol aja. Contoh gini. Di ruangan pabrik dia tempatnya air gunung dingin. Yang namanya peraturan pasang AC. Pak, buat apa pasang AC kan saya udah dingin. Itu kata logika. Kata peraturan mah tetap aja AC harus ada. Kenapa Pak? Satu, pakemnya ini kan kalau dengan AC ada sirkulasi, ada meredam bakteri Pak ya. Jadi gitu. kesana arahnya ya. Jadi melengkapi aturan aja. Gitu. Berarti ini bangunan itu yang bagus tertutup atau dikoneng istilahnya kan dikasih ventilasi udara. Sebentar, ya, pasti kesana. Tenang. Jangan loncat-loncat di sini dulu ya. Bapak terlalu hebat nih. Nanti saya kesana, nanti kesana. Biar ini nggak loncat-loncat dulu ya sebentar ya. Drainase ini satu, dua. Nanti saya akan bikin gambar yang jadi gini. Pihak yang Bapak bangun pasti dia bikin gambar Pak ya. Iya, Betul makanya nggak? itu yang Bapak kirim ke saya. Nah, maksudku di Nanti situ. saya hitung. Pak yang ini kayak ini ya. Nah, ini garis arsir itu nggak boleh dicor, nggak boleh di keramik. Ini aku sudah paham sebetulnya sama gambar ini semua. Cuma kan panjang lebarnya ini kan air supaya membuang ke sini sama ke sini tadi itu parit tadi itu. Ya. Aku yang belum paham antara panjangnya ini, panjangnya ini. Iya. Ini kita memerlukan apa? Ini plus minus. Apa di sini itu galon atau apa Pak? Atau tandon besar atau kita Betul. bikin cor-coran aja? Berapa? Ya sebentar. Berapa liter? Pertanyaan Bapak bertubi-tubi cepat sekali nih. Ini betul. Kalau ngerti di konstruksi bangunan, posisi ini disebutnya tuh beban ya. Beban air otomatis ini harus ada rangka namanya rangka yang harus di Kayulin lah paling apa namanya tuh harus tinggi nih ya. sebentar, si tanah itu ditaikin dulu. Kalau memang tanahnya merah, masukin batu-batuan dulu ya, padat dulu ya. Padatkan. Dari padatkan, kalau Bapak mau cat pakai besi lebih bagus. Supaya apa? Posisi tanah itu kan berat. Kalau posisi lantai ini sudah kuat, nanti tidak akan miring. Betul nggak Pak ya? Oke, jelas Pak ya. Nah, kedua, Sebentar, ya tak potong. Ini posisi ini kalau umpama ndak kita cor, istilahnya kan Pakai banyak rangka, kayu kayu ulin, ya, misalnya kayu ya, besi itu. ya. Kita nganu ndak lebih bagus itu. Kita taruh kayak gini, contohnya kayak ini di atasnya ini gitu. Oh gini Pak, Rangkanya gini ulin. Atau bahasanya. di nganu aja di Gini aja. bahasanya. cor aja. Gini bahasanya.
Saya percaya bahwa kalau itu kuat dan kekuatan itu bisa menopang itu. Tapi bahasa aturan SNI, Oh, gitu. aturan Pak ya. Iya, Kayak tadi, Hmm. Pak saya ini AC. pegunungan dingin, ngapain saya pasang AC? Itu antara logika dengan aturan ini ya, nggak bertentangan seperti ini juga sama Pak. Iya. Ulin memang kuat, tapi kalau kekuatan Lebih baik itu ya, yang lebih praktis dan menopang, dia di bawah itu harus ada batuan, Iya. dipadatkan, Cor. lalu bapak cor ada besi, sehingga nanti beban ini tidak turun ya, Ya, si ambles. levelnya. Oke. Ada yang mau tanyakan sebelum saya nyambung nih ke depan? Nah, ini kira-kira berapa lebarnya? Oke, Lebarnya galon itu. Bukan galon Pak, ini tandon. Tandon. Tandon itu kalau untuk 5.000 paling antara 2 meteran. Tapi kan bukan hanya tandon yang dipasang tuh space pipahnya, space Iya. orangnya lewat. Ini plus Tingginya minus. tingginya Tingginya ini cor-coran Pak. ini berapa kira? Oh, tinggal sersan itu Ah. Bapak kondisikan dengan orang sipil Pak. Ya kan orang sipil tahu percis. Iya, Seperti ini. gini Pak. Ini tidak ada hubungannya orang sipil, masa aku sendiri orang sipil. Oh, siapa tuh, Nah, siapa tuh, makanya Pak? kita ngejar terus gitu. Ya, gini Nah, ya tuh, ya. Gini. Ya. Masalahnya mesin itu kedatarannya seberapa, terus ini kan perlu ditopang antara anu berapa tingginya kan perlu ditanyakan. Gini. Gitu. Bikin pabrik itu ini pertanyaannya cepat dan kemudian hebat Pak. Jadi gini Pak, Kita nggak mau ambil intinya. bangunan pabrik itu Orang bangunan ya ini. untuk pondasi batuan itu gimana level tanah Nggih, itu ya. nggih. Kalau tanahnya lembek, Bapak juga Nggih, tahu pasti paham. dia harus cari yang Nggih. kering ya Pak Itu ya. kan sudah potongan Wah, bumi Pak itu. kalau Keras memang itu. dasarnya keras, Ah. nggak usah terlalu dalam, setengah Ah. meter juga udah cukup. Bukan, Betul nggak? ini ketinggian yang anu Pak. Ketinggiannya. Ketinggiannya itu loh. Berarti- Untuk numpang Untuk nopang apa namanya? galon tadi itu loh. Tandon itu loh. Nggak usah dinaikin Pak, datar aja semua. Oh, gitu. Datar. Makanya yang kutanyakan itu kalau Ah, datar, ya, datar. tapi lebih kuat gitu aja ya. Gini, ceritanya. ada ya dari kemarin saya kumai, saya survei. Oh, Kumayan. Ada orang yang menyarankan, tapi maaf ya, ini bagi orang yang mau menata, jadi betul-betul konsultasikan yang benar. Ada info bahwa tandon itu harus dibikin di Nah, atas. maksudku begitu. Kemudian kan ada ceritanya. dia bikin beton. Nah, Pertanyaannya, maaf, saya bukan apa namanya tuh sok pintar bukan, tapi logikanya begini. Kalau tandon di atas, kalau ada pencucian dan itu netes kemudian bocor, itu kan berabe, ya. Iya. Kalau di bawah nggak akan berabe, karena apa? Satu sudah disiapkan drainasinya di pinggir ya Pak ya. Iya. Kalau ada pembuangan, nanti si air itu langsung ke sana. Kemudian kalau di atas sudah kebayang Pak ya, Iya. kalau air itu Netes, dibuka lama-lama, meluap, ah. oper-oper kebanjiran dan ke bawah, Bener. bisa ngerusak ke listrik, ngerusak ke pompa, itu banyak akan terjadi. Nah, pertanyaan Bapak sudah terjawab Pak ya? Sudah. Gitu. Nah. Yang terus ini kira-kira berapa tandon kira-kira yang kita Oke. perlukan kalau anu? Oke, Yang dikirim. ini nanti gini, berapa tandonnya itu tergantung nanti air baku itu dites secara laboratorium tuh bagusnya sampai di mana. Oh, begitu. Ada layak air bersih, ada Ah. layak air minum. Nggih. Iya. Jadi layak air bersih dengan air minum itu beda. Beda. Kalau layak air minum dia betul-betul tidak melebihi, tidak mengurangi. Contoh kayak pH, tidak kurang dari 6,5, tidak lebih dari 6,5 misalkan. Zat besi tidak lebih dari 0,3. Di bawah 0,1 ya lulus. Oke. Lebih dari nggak lulus kan? Nah itu antara ya seperti itu. Saya supaya nggak loncat, saya akan terangkan Nggih, dulu posisi masalah- lantai Pak ya. nggih, lantai nggih. Bagaimana Pak posisi saya menggali, Bapak sudah tahu jawabannya. Iya. Kalau tanah yang kita mau bangun itu Lembek atau keras? lembek, keras, itu Bapak tahu persis bagaimana atasnya. Akan saya tambahkan begini, tatkala Bapak ingin kerja itu nyaman, bikinlah posisi pabrik itu sejajar dengan truk untuk bagian gudang. Contoh begini Pak, ini kan Keluar masuk nyaman. ini misalkan ini mobil nih, kotak box nih. Kalau kita modif si ininya sejajar dengan lantai pabrik gudang, ini membuat untuk ngangkut barang ke sini lancar. Nah, lebih enak. Begini kan, kita bawa handbrake nih, dia si pabrik itu sejajar, dia langsung masuk. Masuk. Kalau kita tidak dibuatkan dari awalnya, kita repot Jadi apa? jalan Satu-satu. itu sesuaikan dengan anu aja. Apa? Jalan itu disejajarkan dengan lantai
pabrik itu ya. Diulang Pak. Jalan itu disesuaikan dengan lantai pabrik. Jalan masuknya mobil itu. Nah ini tergantung Bapak nanti posisi itu tanah kondisi rata biasa atau ada semacam Rata biasa. Itu dijamin tidak ada banjir. Oke. Kan banyak ya posisinya kayak kemarin NTT ya. Posisi ratanya jalan dengan struktur pabrik dia ke bawah. Otomatis dia diratakan sebagai lantai 2-nya itu sebagai lantai sejajar dengan jalan. Pas bawahnya dimanfaatkan untuk apa? Bak penampungan Pak. Dia ke bawah cor, dia ada penampungan, ada gudang, jadi di bawahnya. Penampungan maksudnya Penampungan bak air sumber. Oh. Jadi dia bikin bak kayak kolam. Tandon 3 ini apa? Ya nanti saya jelaskan. Enggak, berarti gini Pak. Aku potong lagi. Ini kan ada tandon 3 umpama di sini. Ya. Kita bikin lagi bak air penampungan di belakangnya sini. Ya. Lebih bagus begitu kah? Berarti umpama ini kan bak di sini, sini Gini. penampungan di sini. Gini. Ini bahasanya pilih ya Pak ya, pilihan. Ketika pertanyaan Pak, lebih baik saya bikin bak atau tandon? Kalau tandon itu paling, kalau di luar daerah di atas 5.000 jarang ya. Jarang aja, susah. Apa namanya itu ordernya? Betul nggak Pak? Ya 5.000 ya. 6.000 Kalimantan ada nggak? Galonnya, tandonnya. Iya, tandonnya. Tandon 5.000 kan? Ada. Ada 5.000. Cuma yang banyak 2.500. Betul. Jadi kendala kayak di Riau ya, 5.000 itu susah ordernya. Ada di sana. Harus ya ke Surabaya atau Jakarta. Bahasanya gini, Pak, kalau saya tidak menggunakan tandon untuk air baku pertama pakai bak, itu lebih bagus. Oh, makanya itu Nah, yang kenapa lebih bagus? Saya jelaskan. Satu, bisa diukur bak itu persekat nanti pakai valve untuk nanti kan kalau dia sekat satu gabung ke dua mau dicuci bagian 2 yang ketiga ditutup ini 2 cuci, jadi tidak semua harus habis kan Bapak ngerti ya. Nah, itu namanya dipilah. Kemudian kalau bahasanya biasanya bikin bak itu ada plusnya yaitu kayak tadi optimal dan perawatan, tapi minusnya apa? Biayanya lebih mahal. Betul nggak Pak? Dibanding tandon. Nah, jadi bahasanya tinggal 2 pilihan. Mau dengan tandon banyak silahkan, mau dengan bak silahkan. berarti kalau ada tandon, ada bak, nggak ada tandon ya? Tetap ya, kalau bak itu di awal itu untuk air baku Pak. Jadi air baku itu pertama, gini, istilahnya. rumusnya nih. Kita jangan loncat-loncat ya, ini biar Bapak ngerti. Misalkan dari kebutuhan peeling cup, taruhlah 8 len. Pilihan botol dan galon ini plus minus Pak ya, 50 kubik per hari Pak. Berapa? 50.000 liter ya. Kalau ini jalan semua ya. Ini mah bahasanya kalau ini jalan semua. Ketika nanya Pak, air baku saya harus panjang lebar paling tinggi berapa? Ini rumusnya kita sendiri itu tadi. ini menentukan Kebutuhan air rumusnya berapa? minimal 2:1. Kalau hasilnya 50.000 berarti sumbernya harus 100.000. Tapi kalau lebih dari 100 lebih bagus. Sumbernya itu. Kalau sumbernya insya Allah ada. Pertanyaannya buat apa Pak? Terlalu banyak mungkin ya? Ya kan ada masa depannya yang Bukan, jawabannya begini. Gimana? Tatkala kalau sumber air bakunya kita cadangkan 2-3 hari, bila mana ada masalah pompanya rusak, bila mana masalah ini masih ada tabungan, bisa ini diperbaiki dulu, ini masalah, ini jalan. Itulah hematnya, inilah harus kita cerdas menyikapi, jangan terjadi masalah sebelum masalah itu terjadi. Kalau masalah itu insya Allah tidak ada masalah. Masalahnya kan mesin dekat aja. Siap ya. Jadi posisi stok air Insya Allah ada. Makanya aku kalau air barusan di tampungan banyak melebihi dari produksi yang diminta.